Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Tentu semua sukacita kan? Nah, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, yang artinya mintalah maka kamu akan menerima. Sebelum masuk ke cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita berdoa kiranya Tuhan memberi hikmat kepada adik-adik supaya mengerti isi firman hari ini. Bagaimana sikap kita berdoa? Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Semua sudah melakukannya? Kita mulai berdoa ya. Yesus yang baik, Yesus sahabat kami anak-anak, terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau menjaga kami sehingga kami tetap sehat dan bisa bernafas sampai hari ini. Berkati kami Bapa, supaya kami dapat mendengar firman dengan baik dan mengerti apa pesan dari firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Nah adik-adik, tadi di ibadah bersama kita sudah mendengar dari Amang Sintua perikop untuk hari ini. Tertulis di mana tadi adik-adik? Ya benar, di Injil Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Adik-adik nanti dapat membacanya kembali dengan papa dan mama ya. Nah sebelum masuk ke ceritanya, kakak mau tanya dulu nih. Apakah adik-adik suka berkomunikasi via suara atau teks melalui video call, Line, WA, Instagram, Facebook, atau Twitter? Atau apakah adik-adik suka berkomunikasi melalui email, Messenger, atau Skype? Biasanya adik berbicara dengan siapa-siapa aja? Dengan teman-teman pastinya ya. Nah, kakak mau tanya lagi nih. Jika adik-adik kehilangan smartphone, tab atau laptop, apakah adik-adik merasa kesal atau marah? Nanti dijawab dalam hati ya. Jawab yang jujur loh. Adik-adik, berbicara dengan teman itu memang penting. Teknologi membuat kita lebih mudah berkomunikasi dengan teman atau sekedar posting di sosial media tentang idola kita. Kita akan kesal jika tiba-tiba tidak bisa melakukan hal itu. Jika berbicara dengan orang itu mudah dan kita selalu melakukannya, mengapa begitu sulit untuk menghabiskan waktu berbicara dengan Tuhan? Nah, sekarang kita masuk ke tema kita hari ini tentang doa. Apakah doa itu? Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi, menyampaikan permohonan yang di dalamnya ada harapan, permintaan, dan pujian. Dan ternyata adik-adik, doa itu merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, orang yang percaya. Di dalam berdoa, kita harus memperhatikan sikap tubuh kita loh adik-adik. Yang pertama, menundukkan kepala. Kenapa? Karena dengan menundukkan kepala, kita menunjukkan kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Yang kedua, menutup mata. Kenapa kita harus menutup mata? Buka mata kan bisa juga. Benar, bisa juga. Tapi dengan menutup mata, kita lebih memusatkan pikiran, hati, dan pikiran kita kepada siapa kita mau berdoa. Yang ketiga apa? Ya, melipat tangan. Kenapa harus melipat tangan? Karena kita mau berserah penuh pada belas kasihan Allah. Sikap berdoa di atas adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan dan permohonan supaya Tuhan berkenan mendengar doa kita. Kenapa kita harus berdoa ya?
Doa adalah nafas hidup orang percaya. Bayangkan jika kita tidak dapat bernafas beberapa menit saja, kita pasti akan mati. Tanpa doa, kita pun akan mengalami kematian rohani. Kita juga berdoa supaya kita semakin mengenal Tuhan. Sering berkomunikasi dengan Tuhan, kita makin mengenal Tuhan. Semakin kita bersandar kepadanya dan semakin kita bergantung pada Tuhan. Tapi ingat adik-adik, doa tidak boleh dipisahkan dengan kebenaran Alkitab. Komunikasi itu harus berjalan dua arah. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, sementara kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Makanya kita harus rajin membaca Alkitab. Kita juga berdoa karena kita bergantung kepada kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, hati kita sedang mengharapkan belas kasih Allah. Doa yang sejati hanya mungkin dipanjatkan oleh setiap orang yang mengakui ketidakmampuan dirinya dan kesanggupan Allah dalam memberkatinya. Bagaimana sikap kita dalam berdoa, kakak? Yang pertama, kita harus meminta sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ingat gak dulu pernah kakak ceritakan tentang apa itu keinginan, apa itu kebutuhan. Contoh keinginan adalah gadget, mainan, liburan. Nah, contoh kebutuhan apa yang harus kita doakan setiap hari? Ada udara segar, ada kesehatan, makanan dan minuman. Sikap kita seperti apa lagi, kakak? Kita harus memiliki kesabaran. Kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doa kita langsung loh adik-adik. Dalam beberapa lama mungkin Dia akan menjawab doa kita. Tapi ketika Tuhan tidak menjawab doa kita harus bersabar, kita harus tekun, tetap berdoa, jangan bosan, terus meminta kepada Tuhan seperti janda yang di perikop tadi. Yang ketiga adalah meminta dengan iman dan kesungguhan hati. Kita harus bersungguh-sungguh dalam berdoa, tidak boleh ragu-ragu, tidak yakin apakah Tuhan akan menjawab ya. Tidak boleh ya, kita harus yakin dengan apa yang kita doakan. Nah adik-adik, di Alkitab ada loh contoh seorang perempuan pendoa yang setia. Ingat gak? Dulu pernah juga diceritakan di sekolah minggu. Lihat gambarnya, siapa ya kira-kira ya? Namanya adalah Hana. Sewaktu menghadapi perlakuan yang tidak adil dari Penina, Hana mencari penghiburan dengan berpaling kepada Tuhan dengan rajin beribadah dan berdoa di bait Allah. Nah, apa yang bisa saya pelajari kak dari perikop ini? Kapan dan di mana kita harus berdoa? Ternyata adik-adik, kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja. Tapi ada loh doa yang selalu tiap hari kita lakukan. Sepertinya semua adik-adik selalu melakukannya, selalu berdoa. Pada saat kapan itu? Pada saat bangun tidur. Apa yang kita doakan di bangun tidur itu? Kita harus bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan sediakan untuk kita. Sebelum tidur juga kita harus berdoa. Kita berdoa untuk mengucapkan terima kasih atas penyertaan Tuhan pada satu hari ini. Pada saat apa lagi? Pada saat makan. Ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Kita berdoa buat makanan yang diberikan oleh Tuhan, buat rezeki yang diterima oleh papa dan mama, sehingga kita bisa makan. Banyak loh adik-adik teman-teman kita yang tidak bisa makan karena orang tuanya tidak mampu membeli bahan makanan. Pada saat apa lagi kita harus berdoa kakak? Pada saat belajar dan menghadapi ujian. Tapi ingat adik-adik, ketika kita berdoa pada saat ujian, kita meminta supaya Tuhan menyertai kita di dalam menjawab soal-soal. Kita harus belajar dulu, kita pastikan bahwa kita sudah belajar. Baru kita minta penyertaan Tuhan.
Gak boleh dong kita meminta Tuhan membantu kita, menyertai kita di dalam ujian, tapi kitanya tidak belajar. Nah, apakah Tuhan selalu menjawab doa kita? Tuhan selalu menjawab doa kita dengan 3 cara. Yang pertama, Tuhan menjawab iya. Langsung pada saat kita meminta apa yang kita butuhkan, tidak berapa lama kemudian Tuhan langsung menjawab. Kenapa? Karena Tuhan tahu memang itu benar-benar kita butuhkan. Tuhan itu langsung menjawabnya. Yang kedua, tidak sekarang. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita, karena Tuhan tahu kamu belum membutuhkan ini sekarang. Nanti akan saya jawab. Nah, itu yang ketiga. Nanti akan saya jawab, tapi jawaban saya akan lebih baik. Contohnya nih, kita minta 1.000, Tuhan kasih 2.000. Itu kan lebih baik ya adik-adik. Tuhan tidak peduli bagaimana kita berkomunikasi dengannya. Kita dapat menulis, berbicara, atau bahkan berpikir apa yang kita ingin komunikasikan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar dan memahami kita. Tuhan itu tidak pernah memberikan sinyal kepada kita bahwa dia lagi sibuk atau mengatakan, nanti ya, kembali lagi ketika saya tidak sibuk. Tidak, adik-adik. Tuhan selalu mendengar doa kita kapan saja, di mana saja. Tuhan ingin kita sesering mungkin untuk berbicara kepadanya. Adik-adik, di dalam Alkitab itu ada beberapa loh tokoh Alkitab yang disebut pendoa. Siapa aja ya? Ada Samuel. Siapa Samuel? Nanti adik baca ya sama papa mama. Ada Daud. Kita tahu Daud menulis hampir setengah dari kitab Mazmur. Dan itu adalah doa-doa Daud. Yang ketiga adalah Daniel. Ada Hana yang tadi kakak sudah ceritakan. Ada Tuhan Yesus ternyata. Dia selalu pergi ke tempat sunyi untuk berbicara, berdoa kepada Bapanya di surga. Ada Cornelius, orang Yahudi yang selalu saleh dan banyak beramal. Ada Paulus yang memberitakan Injil ke banyak bangsa dan selalu mendoakan mereka. Nanti adik-adik bisa baca bersama papa dan mama para tokoh-tokoh yang kakak sebut di sini. Nah, adik-adik, sekian dulu cerita kakak untuk hari ini ya. Sekarang kita masuk creativity time. Adik-adik, setelah kita lebih dari 2 bulan kita berada di rumah karena social distancing, kita harus tetap gembira dan tetap kreatif ya. Kalau kita penuh sukacita, imun tubuh kita akan meningkat dan si COVID-19 tidak akan menyerang kita. Nah, lihat gambar ini. Kita akan membuat kreativitas seperti apa yang digambar ini. Petunjuk pembuatannya ada loh untuk petunjuk pembuatan paper holdernya. Nah, yang harus kita tambahkan adalah yang ini, nomor 1. Buat paper holder seperti petunjuk di gambar samping. Yang kedua, di setiap paper holder di bagian kotak merah ini loh, kasih nama dari pendoa di Alkitab yang kakak sebutkan di atas. Tulislah di secari kertas doa-doa adik setiap hari, lalu gulung kertasnya. Terus masukkan gulungan kertas tadi ke paper holder. Nah, ini akan adik lakukan tiap hari. Paper holdernya bisa lebih dari 1. Prayer paper holdernya bisa lebih dari 1. Nanti setiap hari doa adik tuliskan lalu masukkan ke dalam paper holder itu. Nanti pada saat udah masuk sekolah minggu, ini hasil karyanya dibawa ya adik-adik. Mudah kan membuatnya? Tidak susah. Tetap have fun ya. Nah, kalau adik-adik sudah selesai membuatnya, posting fotonya di grup kelas masing-masing. Nanti akan di absen loh adik-adik siapa aja yang sudah mengerjakannya.
Nah, sekian cerita hari ini dan kreativitas sudah Kak sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengar cerita hari ini. Ajari kami untuk mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa ya Bapa, supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kami bisa kembali sekolah, beribadah dengan teman-teman kami. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pemerintah, tenaga medis, dan para relawan yang bekerja keras memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Sertai mereka ya Bapak di dalam tugas mereka. Kami percaya ya Bapak bahwa kami semua dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Amin. Adik-adik, ingat loh bahwa pandemi ini akan cepat berlalu. Get well soon world. Tetapi ingat, kita harus disiplin mengikuti social distancing. Caranya dengan stay at home, stay safe, stay healthy, be happy, and pray, and earth will heal soon. Dadah.